Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah memasuki sesi kita atau pertemuan kita yang ke-10. Adapun pembahasan kita di sesi atau pertemuan ke-10 ini adalah mengenai investasi jangka panjang. Ya. Kalau sebelum UTS ada investasi jangka pendek, pembahasannya itu tentang saham dan obligasi. Sama di investasi jangka panjang pun ini masih terkait dengan saham dan obligasi, namun untuk jangka panjang. Ya, untuk lebih jelasnya, Ibu akan screen share dan menjelaskan mengenai pembahasan kita di pertemuan ini. Pada pertemuan ke-10 ini, pembahasan investasi jangka panjang, ya, sama mungkin pembahasan kita dengan waktu sebelum UTS, yaitu mengenai saham. Namun di sini saham lebih luas lagi karena terkait dengan investasi yang lebih dari setahun jangka waktunya. Ya, saham bisa menjadi investasi jangka pendek atau jangka panjang tergantung tujuan pembeliannya. Jadi kalau kita membeli saham untuk pemenuhan kebutuhan uang, ya, agar ibaratnya setiap periodenya kita memiliki dana yang cukup untuk kebutuhan, maka pembelian saham ini termasuk dalam investasi jangka pendek. Sedangkan kalau kita membeli saham, ya, dengan tujuan untuk misalnya menguasai perusahaan lain, itu merupakan termasuk investasi jangka panjang. Ya. Nah, tujuan investasi jangka panjang ini tujuannya selain tadi untuk mengawasi perusahaan lain, ada beberapa tujuan lain, yaitu satu, itu untuk mengawasi perusahaan lain, ya. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap tahunnya, untuk membentuk dana khusus, untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku, dan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Ya. Jadi dengan harapan tujuan-tujuan inilah yang menjadi pilihan perusahaan untuk melakukan investasi jangka panjang dengan melakukan pembelian saham. Ya. Nah, saham ini kepemilikannya terbagi menjadi 3. Ada kepemilikan saham di bawah 20%, ada kepemilikan saham itu antara 20% sampai 50%, dan juga ada kepemilikan saham lebih dari 50%. Nah, masing-masing kepemilikan saham ini tentunya mempunyai metode pencatatan yang berbeda-beda. Ya. Metode pencatatan penanaman modal saham tergantung persentase pemilikan saham. Persentase pemilikan saham yaitu persentase jumlah lembar saham yang dimiliki investor dibandingkan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, untuk perusahaan yang memiliki saham di bawah 20%, maka untuk metode pencatatannya dapat menggunakan cost method. Ya. Jadi cost method ini untuk persentase pemilikan saham di bawah 20%. Penanam modal atau investor dalam neraca, penanaman modal dalam neraca dicatat sebesar harga pokok. Sedangkan perubahan harga pasar tidak dicatat, sehingga laba dan rugi baru diakui pada saat saham dijual. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki saham antara 20% sampai 50%, maka metode pencatatannya dapat menggunakan equity method. Ya.
Di mana dalam equity method ini, penanam modal dalam neraca dicatat sebesar harga pokok, dan pada akhir periode, harga pokok dirubah sesuai dengan bagian laba atau rugi yang didapat perusahaan yang sahamnya dirubah. Ya. Jadi saham ini dapat berubah. Mungkin example misalkan di awal perusahaan memiliki saham biasa, kemudian berubah menjadi saham prioritas. Atau mungkin yang tadi memiliki satu lembar saham, kemudian dipecah atau di stock split namanya, sehingga menjadi beberapa lembar saham. Itu terkait dengan saham yang dirubah. Ya. Kemudian apabila perusahaan memiliki saham 50%, ya, maka metodenya dengan menggunakan equity method dan dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan tersebut. Kedua perusahaan tersebut maksudnya di sini adalah perusahaan induk dan perusahaan anak. Jadi kalau perusahaan memiliki saham udah di atas 50%, berarti dapat dikatakan perusahaan tersebut adalah perusahaan induk. Ya. Dan perusahaan yang dimilikinya itu merupakan perusahaan anak atau anak perusahaan. Dan bagi perusahaan yang memiliki saham di atas 50%, wajib membuat laporan yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan anak perusahaan. Untuk pembelian saham sendiri, itu metodenya ada dua. Apabila saham itu dibeli secara tunai, maka harga pokoknya itu adalah sejumlah uang yang dikeluarkan dalam pembelian tersebut. Namun jika saham itu diperoleh pembeliannya dengan ditukar, maka harga pokoknya sama dengan harga pasar aktiva yang dijadikan penukar. Baik, kita lanjutkan dulu untuk slide-nya. Kita masuk ke dividen. Ya. Jadi apa sih keuntungan perusahaan membeli saham? Keuntungan perusahaan membeli saham adalah adanya dividen. Dividen adalah laba perusahaan kepada para pemegang saham yang besarnya tergantung kepada jumlah lembar saham yang dimiliki. Ya. Saham itu sendiri pun adalah tanda turut serta dalam suatu perusahaan, itu saham, ya. Nah, untuk dividen ini bentuknya berbeda-beda, ya. Di sini disampaikan bentuk-bentuk dividen. Yang pertama, bentuk daripada dividen dapat berupa uang, ya. Jadi nanti untuk memperolehnya atau perhitungannya dividen berbentuk uang ini adalah dengan menggunakan rumus tarif per lembar dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Ya. Jadi untuk menghitung dividen berbentuk uang, yaitu tarif per lembarnya nanti dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Dan pencatatannya dapat menggunakan kas di sebelah debit dan di sebelah kredit akun pendapatan dividen. Dividen yang berikutnya adalah dividen berbentuk aktiva, yaitu selain kas dan saham itu sendiri. Ya. Jurnalnya kalau ketika ada pencatatan dividen berbentuk aktiva ini adalah investasi saham di kredit, di debit, maaf, dan di kreditnya adalah pendapatan dividen. Ya. Tolong diperhatikan perbedaan untuk jurnalnya ya. Kalau dalam bentuk uang udah pasti kas di debit, dan kalau dalam bentuk aktiva ini dapat digunakan akun investasi saham. Ya. Yang ketiga adalah dividen saham atau stok dividen. Apabila dividen yang diterima berupa saham yang sama, maka tidak perlu dijual karena dividennya dalam bentuk yang sama. Apabila dividen yang diterima berupa saham yang berbeda, maka jurnalnya adalah investasi saham prioritas di debit pada investasi saham biasa. Ya, seperti itu. Di sini ada stok saham, pemecahan saham atau stok split up.
Stock build up adalah memperbanyak saham yang beredar dengan cara mengurangi nilai nominal sahamnya. Ya. Contohnya di sini adalah misalkan perusahaan X mengumumkan pemecahan saham dari 1 lembar menjadi 2 lembar, dan otomatis nilainya untuk harga pokok per lembarnya menjadi setengah. Ya. Ini stock up. Jadi 1 lembar saham biasanya dipecah menjadi beberapa, otomatis nilainya juga berubah. Ya, berdasarkan pecahan tersebut biasanya. Ya. Penjualan dan pelunasan kembali saham. Jika perusahaan menjual kembali investasi jangka panjangnya, jadi apabila perusahaan sudah membeli saham, kemudian menjual kembali, ya, atau perusahaan membeli kembali sahamnya, maka investor akan mencatat selisih harga perolehan saham dengan jumlah uang yang diterima sebagai laba dan rugi. Yang kedua, harga perolehan saham pada waktu dijual atau dilunasi kembali adalah harga perolehan yang timbul pada waktu membeli saham, disesuaikan dengan perubahan yang terjadi seperti pembagian dividen saham, pemecahan saham, dan lain sebagainya. Ya, untuk penjualan dan pelunasan kembali saham, insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana cara perhitungannya, sebagaimana soal yang terdapat di dalam buku paket. Ya. Saham juga bisa dilakukan pertukaran atau pertukaran saham. Apabila saham yang dimiliki ditarik dan ditukar dengan saham jenis lain, maka saham baru yang diterima dicatat sebesar harga pasar, dan apabila terjadi perbedaan antara harga pasar saham baru dengan harga perolehan saham lama, dicatat sebagai laba atau rugi. Ya, itu sedikit informasi singkat mengenai saham, ya. Dan untuk perhitungan saham, Ibu akan perhitungan bagaimana ketika kita membeli saham atau mungkin menjualnya dan bagaimana melunasinya, Ibu akan menjelaskannya dengan menggunakan informasi dari buku paket, ya. Baik, untuk slide terkait dengan saham, Ibu cukupkan di sini. Ibu akan beralih ke slide berikutnya.